Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan keistiqomahan untuk hadir di majelis ilmu, dan memang kita harus betul-betul menyeting atau mengendalikan diri kita semuanya, atau bahkan bisa jadi setengah memaksa jiwa ini agar selalu hadir di majelis ilmu. Bukan semata-mata pengetahuan tentang agama yang menjadi target kita, akan tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak kalah pentingnya juga adalah hadir di majelis ilmu itu menjadi wasilah, sarana, atau menjadi sebab Allah memperbaiki hati kita. Karena hati yang bolak-balik, dan itu dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diri kita sendiri tentunya sulit untuk mengendalikan hati kita. Maka dengan sebab ilmu, dengan sebab hadir kita di majelis ilmu, Allah akan menjadikan ilmu tersebut sebagai sebab baiknya hati kita. Salah satunya adalah ketika selama ini kita sudah berislam, sudah beramal, sudah beribadah, kemudian masih sulit untuk ikhlas. Masih seringkali ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak murni ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali ibadah kita ini tercampuri dengan berbagai macam motif atau modus atau tendensi-tendensi duniawi. Apakah itu berupa harta, atau berupa wanita, atau berupa popularitas, sanjungan, atau ingin dianggap oleh orang lain dan tidak diremehkan. Dan masih banyak lagi keinginan-keinginan terhadap dunia dari amal-amal kita. Bahkan kalau bisa jadi di totalitas amal-amal yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas, bisa jadi banyak yang tidak ikhlas. Tetapi kita sendiri kadang kesulitan bagaimana ya menyeting hati kita ini, meluruskan niat kita ini agar tetap hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disitulah peluang-peluang syaitan untuk merusak kita. Sehingga ada juga orang yang dengan alasan karena ingin
ikhlas, akhirnya dia berhenti tidak beramal. Dan ini benar-benar terjadi dan benar-benar merupakan fakta. Ada teman baik dan sangat baik sekali. Orangnya memang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan dan juga kebaikan dan kemurahan hati, sangat suka membantu dan tidak perhitungan, bahkan sangat senang untuk berbagi, memiliki beberapa usaha. Kemudian juga aktif di lembaga pendidikan, aktif di yayasan, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Tapi suatu ketika tiba-tiba mengundurkan diri dari banyak kegiatannya. Baik itu sebagian dari bisnisnya, bahkan salah satu bisnisnya adalah ternak ayam-ayam super, itu sampai dibagi-bagikan dan saya dapat bagiannya. Kemudian juga mundur dari yayasan, dari lembaga pendidikan. Sampai kita heran, ada apa sebenarnya? Apa yang menyebabkan beliau menghentikan aktivitasnya? Ternyata setelah didatangi teman saya, seorang ustadz, sebabnya adalah semakin hari dengan bisnis saya ini, saya semakin terkenal. Dengan kegiatan dakwah saya semakin terkenal katanya. Dengan saya terjun di dunia pendidikan, saya juga semakin terkenal. Dan semakin terkenal, maka saya khawatir amal-amal tersebut itu nanti tidak ikhlas. Maka saya lebih baik mundur dari semua itu. Kira-kira ini sebuah kebaikan atau tidak, Pak? Sama dengan orang ingin sholat sunnah, terus mikir nanti kalau saya sholat sunnah takut ria, takut nggak ikhlas, mending nggak usah sholat. Nah, ini buktinya betapa menata hati ini tidak mudah, karena memang yang membolak-balikan hati kita ini Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama, mereka pun mengalami hal serupa. Tidak serta-merta kalau sudah berpredikat ulama lantas ikhlas dalam semua ibadahnya. Para ulama berwasiat, berpesan kepada kita karena dari pengalaman hidup mereka, bahwa teruslah menuntut ilmu agama, teruslah mengaji, karena dengan sebab ilmu yang tadinya kalian itu tidak ikhlas, lambat laun Allah akan memperbaiki hati kita dengan sebab ilmu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita ini ingin ikhlas, yang difokuskan adalah hati kita, bukan pada perbuatannya. Maka terus beramal, terus mencari ilmu. Ikhlas atau gak ikhlas, jalani dulu, jangan dihentikan amal tersebut. Sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati kita agar ikhlas. Dan salah satu wasilah yang paling utama adalah selalu hadir di majelis ilmu. Nanti Allah sendiri yang akan memperbaiki hati kita dan niat kita. Adapun masalah popularitas dan lain-lain, maka bukankah dulu Rasulullah juga terkenal sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, bahkan di dunia dan di akhirat beliau sangat terkenal. Bukan menjadi penghalang seseorang untuk ikhlas dengan keterkenalannya. Bukankah Abu Bakar sangat terkenal sampai kita saja mengenal beliau dengan baik walaupun tidak pernah bertemu? Bukankah para ulama sekelas Imam Bukhari, Imam Nawawi, semuanya terkenal, walaupun tidak semua ulama terkenal dan tidak semua sahabat Nabi juga terkenal. Waktu Rasulullah Haji Wada, ada 100.000 sahabat yang hadir. Nah, kira-kira bisa tidak kita mengenali 100.000 orang? Berapa orang dari sahabat yang kita tahu nama mereka? Atau berapa orang dari para sahabat yang terkenal? Padahal jumlah sahabat Nabi waktu Haji Wada, haji terakhirnya Rasulullah, ada 100.000. Berarti banyak yang tidak terkenal. Namun yang terkenal pun bukan berarti tidak ikhlas. Maka disinilah penekanan kami di sini bahwa saya dan panjenengan semuanya berusaha untuk istiqomah hadiri majelis ilmu, karena dengan sebab itu Allah lah yang akan memperbaiki hati kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal-amal kita yang tidak seberapa ini mudah-mudahan bisa ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jangan sampai kita sudah capek-capek, susah payah, banyak pengorbanan, sudah belajar agama, menuntut ilmu agama supaya amal kita sesuai amalnya Rasulullah, tapi tidak ikhlas, maka sia-sia. Maka sekali lagi mari kita berusaha istiqomah hadir di majelis ilmu. Saya menyampaikan materi saja, dan mudah-mudahan itu juga bisa memperbaiki diri saya, dan Bapak Ibu jamaah sekalian menyimak juga mudah-mudahan menjadi sebab diperbaikinya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya membawa satu kitab yang insya Allah Bapak Ibu sudah sangat mengenal, yaitu kitab Shahihul Adabil Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Namun yang saya bawa ini adalah Syarhu Shahihil Adabil Mufrad, syarah kitab Shahih Al-Adabul Mufrad. Kitab Shahihul Adabil Mufrad atau yang sering dikenal kitab Adabul Mufrad gitu ya. Sebenarnya lengkapnya adalah Shahihul Adabil Mufrad. Kitab sahih tentang adab-adab pribadi muslim yang ditulis oleh Imam Bukhari. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi bukan hanya dalam kitab beliau yang terkenal yaitu Sahih Bukhari, namun juga ada kitab-kitab yang lainnya, salah satunya adalah kitab Sahih Al-Adabil Mufrad ini. Tentu dari judulnya kita sudah bisa menangkap bahwa kitab ini membahas tentang adab, tentang akhlak. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu mengangkat tema tentang adab? Karena dulu para ulama sebelum mereka mengkhususkan diri mempelajari satu bidang atau satu disiplin ilmu agama, misalkan fokus belajar tafsir atau fokus belajar hadis atau fokus kepada bagian-bagian agama yang lainnya secara khusus, apakah itu ingin mempelajari bab tentang akidah, tentang fikih dan lain-lainnya, maka mereka mendahulukan untuk belajar adab dulu. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan kami belajar adab itu selama 20 tahun lamanya sebelum kami mendalami bidang-bidang tertentu dari pelajaran agama ini. Ini artinya setelah melewati ilmu-ilmu yang darurat, artinya ilmu daruri. Ilmu yang darurat itu adalah ilmu yang pokok yang memang harus didahulukan, seperti masalah akidah, tauhid, masalah ibadah seperti tata cara wudu, sholat, itu tentu didahulukan. Namun ketika seseorang hendak saya ingin belajar spesial khusus, belajar tentang hadis, tentang tafsir dan lain-lain misalnya, maka dulu para ulama mengawalinya belajar adab bahkan sampai puluhan tahun. Bahkan di antara mereka ada yang sampai 30 tahun belajar tentang adab. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika seseorang itu belajar agama dan meremehkan ilmu tentang adab, maka yang terjadi adalah berapa banyak orang yang berilmu tapi semakin keras hatinya. Berapa banyak orang yang berilmu tapi terjadi perpecahan yang keras di antara mereka. Kita sering mendapati orang-orang yang sangat dalam ilmunya, mungkin bahkan lulusan luar negeri, tapi antara satu dai dengan dai yang lainnya, satu ustaz dengan ustaz lainnya saling mentahzir, saling menyalah-nyalahkan, saling menghujat. Nah, ini sangat disayangkan. Ilmu yang begitu dalam sampai kita pun terpukau, ilmunya luar biasa dalam sekali. Tapi sedikit permasalahan saja terjadi perpecahan. Maka di sini pentingnya memperdalam tentang adab. Bahkan didahulukan daripada kita mempelajari secara khusus bagian-bagian dari agama Islam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita yang paling inti sebenarnya kalau kita mau menyederhanakan cara beragama ini. Kita sudah menjadi seorang muslim, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW dan berusaha mengamalkan. Kalau kita mau menyederhanakan lebih mudah lagi, sebenarnya kita beragama Islam itu adalah cara bagaimana kita ini memiripkan diri kita dengan Rasulullah. Kalau cara sederhananya, sebenarnya kita ini berislam itu seperti apa ya?
Gimana caranya kita itu semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Tentunya kalau bisa sama persis, tapi ini berat pastinya. Tapi berusaha semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Dan ini butuh ilmu Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana kita akan meniru seseorang dan memiripkan diri dengan seseorang kalau kita tidak tahu tentang orang tersebut, tentang apa yang dia yakini, apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan. Bukankah Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan? Al-Quran adalah wahyu dari Allah, kitab suci, dan ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada Bani Adam. Maka Rasulullah yang menjalankan Al-Quran melengkapi dengan hadis-hadis beliau, sehingga ketika kita meniru beliau semaksimal mungkin, berarti kita sedang berusaha menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Maka kita harus sering-sering memantau, memonitoring diri kita, seberapa jauh jarak kita dengan Rasulullah SAW. Maksudnya seberapa lebar gap kita antara kita dengan Rasulullah. Masalah akidah, bagaimana ya akidah saya, tauhid saya itu bagaimana? Lihat Rasulullah akidahnya seperti apa, sudah mirip atau belum, sudah samakah dengan beliau atau tidak. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW, baik itu masalah tata caranya maupun kualitas dan kuantitasnya, sudahkah seperti Rasulullah SAW? Bagaimana ketika muamalahnya beliau, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana sikap beliau kepada istri beliau, kepada anak-anak, kepada keluarga dan lain-lainnya. Sehingga secara totalitas dalam berucap, dalam berbuat, dalam bersikap, bahkan ketika menghadapi problem, semuanya bisa diatasi dengan cara dulu bagaimana Rasulullah bersikap, berucap, dan mengatasi masalah. Jadi kurang lebihnya Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin dalam ilmu kita dan kita mau memahaminya lalu mengamalkannya, ketika kita menghadapi seseorang, kita akan berpikir yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam memori kita, saya menghadapi orang seperti ini, dulu Rasulullah menghadapinya bagaimana? Bukankah kehidupan kita ini dipenuhi dengan problem, lalu kita berpikir solusinya apa? Dulu bagaimana Rasulullah mengatasinya? Jadi sebenarnya Masya Allah, Allah itu maha pemurah lagi maha penyayang. Sudah diberi kitab suci Al-Quran, ada yang mencontohkannya bagaimana mempraktekkan Al-Quran, itu Rasulullah. Kita ini cuma meniru, menjadikan diri kita semuanya berusaha keras supaya semirip mungkin dengan Rasulullah SAW. Walaupun tidak 100%, karena ada hal-hal yang memang dikhususkan untuk Rasulullah dan kita tidak bisa seperti beliau. Seperti contohnya beliau menikahi 9 istri, nah itu jangan ditiru. Ya. Jangankan niru Ustaz, ya mau nambah 2 aja susahnya minta ampun. Ya. Cukup 1 katanya gitu. Ya itu kekhususan ya, jangan katanya Ustaz Abu Rozan harus niru Rasulullah, nanti bilang istrinya Bu, Rasulullah kan istrinya 9, saya juga mau nambah. Kalau 9 nggak bisa ya paling tidak nambah nyicil lah 2 dulu gitu, misalkan begitu. Nah ini ada hal-hal yang khusus Rasulullah dan tidak bisa diaplikasikan oleh umatnya dan memang pengkhususan bagi Rasulullah SAW. Tapi secara umum kita kalau mengaku muslim, mukmin, berarti kita ini harus memiripkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Semakin mirip dengan Rasulullah dalam beragama, berarti semakin tinggi kualitas keimanan kita dan semakin baik keislaman kita. Nah, maka salah satu poin yang harus kita perhatikan adalah masalah adab dan akhlak ini. Pada malam hari ini saya hanya mengutip salah satu bab dan mengambil beberapa hadis di mana bab ini sangat penting, walaupun sering dibahas tapi seringkali kita lupakan. Saya mengambil syarah Sahihil Adabil Mufrad pada jilid yang kedua di halaman 72, yaitu babur rifqi, bab tentang kelemah lembutan. Bab tentang lemah lembut. Dan kita begitu mendengar kata lemah lembut, ya ini sudah bahasa yang baku dalam bahasa Indonesia, artinya bersikap lunak, lembut, penuh belas kasih sayang.
tidak dimaknai sebagai lemah terus lembut. Nah, gitu ya Pak. Jangan salah paham ya Pak. Oh berarti harus lemah terus setelah lemah lama-lama jadi lembut, kan itu ya. Insya Allah begitu saya bicara lemah lembut, apa yang dalam pikiran kita? Oh berarti jadi orang yang penyayang, penuh kasih sayang, halus, gitu. Bayangin. Maka dalam bab ini disebut sebagai babur rifqi, bab tentang kelemah lembutan. Hadis nomor 462. Ini sangat sering dibahas, tapi rupanya mungkin ya barangkali khususnya saya barangkali sering lupa tidak mengamalkannya. Katanya harus lemah lembut, tapi pada prakteknya sering kasar. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Kalau kita ingin dekat posisinya dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus mirip dan dekat dengan sikapnya dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga nanti kita punya gambaran bahwa kapan sebenarnya kita ini harus berlemah lembut dan kapan kita harus tegas atau bahkan keras. Tidak semuanya lemah lembut, tapi tidak semuanya juga keras. Tapi nanti kalau kita bahas secara mendetail, ternyata secara mayoritas sikap Rasulullah itu sangat dominan lemah lembutnya daripada lawannya, itu keras dan tegas. Bahkan hampir dalam setiap momennya beliau lemah lembut. Hanya dalam kasus-kasus tertentu saja beliau itu memiliki sikap yang keras dan tegas kalau memang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan hadis. Kalau dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad hadis nomor 462. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Aisyah Ummul Mukminin bercerita, daqala rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaikum. Satu ketika datanglah sekelompok orang Yahudi. Rahtun itu sekitar 10 orang dari orang-orang Yahudi di Madinah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka mereka orang-orang Yahudi itu ketika bertemu Rasulullah mengatakan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Harusnya assalamu alaikum. Lam alifnya dihilangkan. Kalau assalamu alaikum keselamatan atas kamu atau kalian, maka ini dibalik assalamu alaikum kebinasaan atasmu. Kebinasaan atas kamu. Maka spontan Aisyah menjawab, fafahim tuha fakultu, saya mendengar dengan jelas apa yang dikatakan orang Yahudi itu, bahwa orang Yahudi itu mendoakan kebinasaan untuk Rasulullah, bukan assalamualaikum, tapi ini mendoakan sebaliknya, assalamu alaikum, semoga kebinasaan untukmu. Nah, ini kalau secara sepintas orang ini bertamu, maaf ya bahasanya kok kurang ajar sama tuan rumah mengatakan semoga kebinasaan, dan itu bentuk memplesetkan ya salam yang dimiliki oleh kaum muslim. Nah, maka Aisyah mengatakan saya paham betul yang mereka ucapkan, bahwa mereka mendoakan keburukan untuk Rasulullah. Maka aku yang menjawab, alaikumussalam wal la'nah. Jadi dalam bahasa kita itu mukmin ini sewot emosi. Rasulullah suaminya diucapkan doa keburukan oleh orang Yahudi kepada beliau, dan namanya istri yang mencintai suaminya, bagi wanita sebenarnya kan baper ya, gampang baper tuh. Ini suami saya kok didoakan buruk. Maka spontan dijawab, alaikumussalam wal la'nah. Ya. Atas kalian kebinasaan dan laknat. Biasanya wanita itu begitu, kadang-kadang yang laki-lakinya kadang tenang. Saya pernah mengalami ketika masuk ke sebuah perumahan. Perumahan ini di mana saya ngisi kajian di situ. Ada masjidnya satu-satunya dan saya ngisi kajian rutin di sana. Kemudian tiba-tiba suatu ketika bukan dalam acara ngaji, saya mau bertemu teman.
bersama istri ke situ. Nah, satpamnya nyegat tapi kasar sekali, bentak-bentak. Ya, karena sering kali gak kelihatan saya pakai kaos kadang gitu ya, terus dibentak-bentak saya, dimintai KTP dan lain-lainnya. Nah itu yang sewot biasanya istri. Jadi yang sewot biasanya istri. Ini sesuatu yang wajar, wanita nggak terima kalau ini Rasulullah suaminya yang dihormati oleh kaum muslimin tiba-tiba orang Yahudi mengatakan begitu. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan dengan tegas menjawab, "Alaikumussalam wal la'nah." Atasmu, atas kalian juga kebinasaan dan sekaligus laknat. Jadi dua kali lipatnya nih. Kebinasaan dan juga laknat. Ditambahi ada imbuhnya saking jengkelnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Mahlan ya Aisyah." Kalau bahasa kita itu tenang deh, tenang. Bahasa kiranya itu mahlan, santai-santai. Ya. Atau bahasanya pelan-pelan. Ya. Jadi Rasulullah mendinginkan dan menenangkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah menegaskan, Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelemah lembutan dalam urusan semuanya. Jadi setelah ditenangkan sekaligus dinasehati. Hai Aisyah, santai, ya, tenang, jangan tersulut emosi, jangan terbawa perasaan, santai. Sesungguhnya Allah itu menyukai kelemah lembutan wahai Aisyah dalam segala urusan. Maka Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, fakultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, awalam tasma' ma qalu. Wahai Rasulullah, apakah Anda tadi tidak mendengar ucapan mereka? Barangkali engkau tidak mendengarnya dengan jelas, sementara saya mendengarnya jelas, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, qad kuntu wa alaikumussalam. Tadi itu saya dengar dengan jelas Aisyah. Bukan berarti saya nggak tahu. Mereka mendoakan buruk pada saya, maka saya jawab juga wa alaikum. Maka begitu pula untuk kalian, itu sudah cukup. Kalau mereka mengatakan semoga kebinasaan atas kamu, maka saya sudah jawab begitu pula untuk kamu. Ya. Tapi Aisyah umumnya ya namanya juga tidak terima dan jengkel, langsung didobeli. Semoga kebinasaan untuk kalian dan juga anak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ada satu pelajaran yang sangat penting dalam hadis ini, bahwasanya saat itu kaum muslimin, yaitu Rasulullah dan kaum muslimin, memang dalam posisi mengikat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi bukan Yahudi yang saat itu memusuhi kaum muslimin, ya, hidup berdampingan memang. Ketika Rasulullah hijrah, beliau menandatangani piagam Madinah, yaitu perjanjian untuk hidup berdampingan dengan warga Madinah, khususnya orang-orang Yahudi, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga Bani Quraidah. Dan juga isi perjanjiannya adalah tidak saling mengganggu, saling melindungi, dan bersama-sama bersinergi untuk mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Itu perjanjiannya antara Rasulullah, yaitu kaum muslimin, dengan orang-orang Yahudi. Sehingga posisi orang Yahudi di sana waktu itu adalah sebagai kafir zimmi, ya, hidup berdampingan dengan kaum muslimin, sehingga mereka juga punya hak dan mereka juga diharamkan untuk ditumpahkan darahnya, diambil hartanya dan juga kehormatannya. Maka posisinya mereka adalah orang-orang Yahudi adalah kafir zimmi waktu itu. Sebelum kejadian nantinya mereka diusir oleh Rasulullah, yaitu Bani Nadir dan Bani Qainuqa, kemudian yang Bani Quraidah dihukum mati oleh keputusan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz, karena yang Bani Nadir berencana melakukan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dijebak, diundang ke kampung mereka dengan alasan diminta menyelesaikan satu perkara, tapi mereka sudah menyiapkan rencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka sudah menyiapkan batu besar untuk menggiling gandum di atas tembok, dan Rasulullah ada di bawahnya, akan ditimpakan di atas kepala Rasulullah SAW.
Namun Rasulullah dapat bocoran dari malaikat Jibril sehingga Rasulullah bergegas kembali ke kampung halaman beliau dan mereka tidak sempat membunuh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk menghukum kampung Bani Nadir ini dan mereka tidak ada perlawanan pada saat itu. Hanya Rasulullah menghukum mereka dengan cara mengusir mereka dari Madinah. Dan Bani Qainuqa mereka melecehkan seorang muslimah di pasar perhiasan mereka, yaitu dengan mengikat kerudung seorang muslimah sehingga ketika berdiri terbukalah auratnya, dan ada seorang muslim yang tidak terima lalu yang menggoda muslimah ini dibunuh oleh seorang sahabat, maka sahabat ini dikeroyok, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Sehingga Rasulullah marah dan mengepung Bani Qainuqa dan mereka takluk, akhirnya mereka juga diusir. Dan Bani Quraidah mereka berkhianat ketika kaum muslimin dikepung oleh pasukan Ahzab yang jumlahnya 10.000. Maka ini sangat bahaya sehingga Rasulullah menyerahkan keputusan hukumnya kepada Sa'ad bin Mu'az, yaitu sahabat yang merupakan pemimpin Madinah. Maka diputuskanlah kaum lelaki Yahudi saat itu dihukum mati, ya, dan para wanitanya ditawan, gitu ya. Nah, namun pada kejadian ini orang-orang Yahudi itu masih berdampingan dengan kaum muslimin. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu pelajaran bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai kelemah lembutan dalam banyak urusan, bahkan dalam hadisnya dalam setiap perkara seluruhnya. Hanya pada kasus-kasus tertentu saja dibutuhkan keras dan tegas. Namun secara umum Allah Subhanahu wa taala menyukai kelemah lembutan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun membalas, Rasulullah mengajarkannya cukup seimbang. Tapi Aisyah tadi menambahkannya, lalu Rasulullah menegur Ummul Mukminin supaya tidak berlebihan dalam membalas keburukan mereka. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuhrima ar-rifqa man yuhramu ar-rifqa yuhramul khair. Siapa yang diharamkan kelemah lembutan, artinya siapa yang tidak memiliki sikap lemah lembut, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Lebih lengkapnya Bapak Ibu jamaah sekalian dalam hadis berikutnya. Satu lagi nanti kita akan jabarkan. Hadis berikutnya dari Abu Darda dari Nabi SAW, beliau bersabda, man u'tiya hazzahu minar rifqi faqad u'tiya hazzahu minal khair, wa man hurima hazzahu minar rifqi faqad hurima hazzahu minal khair. Barang siapa yang diberi bagian dari kelemah lembutan, maka sungguh dia telah diberi bagian dari kebaikan. Dan siapa yang diharamkan bagian dari kelemah lembutan, maka diharamkan mendapat bagian dari kebaikan. Kalau ada orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap lemah lembut, maka Allah memberikan bagian kebaikan kepada orang tersebut. Dan siapa yang tidak mendapatkannya, maka dia tidak mendapatkan bagian dari kebaikan. Pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau begitu berarti kelemah lembutan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada orang beralasan, wah kalau saya memang diberi oleh Allah sikap yang kasar, keras, ya apa-apa keras, ya iso. Alasannya begitu. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah berikan itu selalu Allah jadikan hukum sebab akibat. Ya, termasuk orang mendapat hidayah, tidak serta-merta Allah beri dan yang lain tidak diberi, tapi ada sebab-sebabnya. Seseorang menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah berikan sikap lemah lembut kepada seseorang karena orang itu memang punya kekuatan niat ya dalam hatinya untuk menjadi orang yang lemah lembut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berikan kelemah lembutan kepada seseorang, nanti dia mendapat kebaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fakta di lapangan kita bertemu dengan orang apapun profesinya, siapapun dia laki atau perempuan, kalau kita ketemu orang yang lemah lembut, kira-kira senang enggak? Dan orang yang lemah lembut
orang yang baik hati itu di semua bidang, di semua lapangan apapun dia pasti disukai. Contohnya pedagang. Kalau pedagang itu lemah lembut, sopan, kemudian pelayanannya baik, orang akan senang. Saya biasa langganan beli pakan ternak ya untuk ayam itu daerah Surinawan. Ada tokonya itu 3, yang satu besar sekali, yang 2 kecil-kecil. Nah, salah satu toko yang kecil itu penjualnya itu sangat care dengan pembelinya. Ya. Kalau bicara lembut, kemudian juga sangat antusias dalam melayani. Jadi paling ramai. Ya. Kita nggak usah berpikir wah ini jangan dukunnya di mana ya. Tapi saya membandingkan. Kemudian hari raya digratisin 3 kilo. Ini hadiah hari raya, gratis 3 kilo. Dan setelah itu terus beli ke situ. Bahkan belinya 1 karung gitu ya. Masya Allah. Padahal ada yang lebih dekat ke sini, tapi udah langganan situ karena apa? Karena sikapnya baik, terutama lemah lembut. Pasti pedagang kalau punya sifat lemah lembut, orang senang beli. Termasuk juga kalau posisi kita sebagai pembeli, ya juga kita harus memposisikan diri orang yang berakhlak juga. Kita harus bisa merasakan kalau saya ini jadi pedagang, bukankah suka kalau pembelinya itu baik hati, lemah lembut, gampangan, senang juga pedagang. Pokoknya dimanapun kalau ketemu orang lemah lembut pasti kita suka, maka kita pun harus punya sikap itu. Kalau kita punya istri, enaknya yang lemah lembut atau yang keras, kasar? Ada nggak yang wah saya ingin punya istri yang kasar, keras dan ganas? Wah ganas, kalau ganas tanda kutip ya. Saya yakin semua yang hadir bapak-bapak mendambakan istri yang lemah lembut, ya, akan sangat disayangi oleh suaminya kalau punya istri yang sangat lemah lembut, halus, enak, bahasanya juga enak, sopan, dan itu bertahan sampai tua ya, karena berapa banyak juga para istri yang lemah lembut kalau pengantin baru ya, manja, ngalem, lemah lembut, perhatian. Nah itu nek pengantin baru ya. Tapi yang bisa bertahan sampai tua bahkan sampai meninggal dunia tidak banyak. Mudah-mudahan ya ibu yang hadir di kajian ini khususnya di atas diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri yang lembut. Ya. Kalau jadi istri yang lembut, baik hati kepada suami itu mau beralih hati nggak mikir-mikir. Ya, mikir-mikir. Ada teman, saya seorang teman, istrinya mengizinkan, Mas sampean nek pengen nambah, saya izinkan, boleh, monggo, tidak masalah, saya ikhlas. Bayangkan, ditawari Pak, kalau jenengan ditawari mana piye? Cerita ke saya, tapi Ustaz saya ini ya kalau lihat istri saya nggak jadi deh. Karena istri saya itu lemah lembut, terus pelayanan luar biasa. Saya kalau mau pergi itu masya Allah pakaian itu ya maaf mulai dari daleman ya sampai kaos kaki semuanya disiapkan dengan warna yang sama, pokoknya selalu begitu. Pelayanan luar biasa. Sehingga saya disuruh, Mas kalau saya mau nikah lagi silakan. Saya mikir-mikir sampai sekarang pun alhamdulillah. Ya bukan berarti orang yang menikah lagi selalu istrinya jelek, tidak selalu. Tapi biasanya akan berpikir panjang kalau seorang istri itu lemah lembut. Begitu pula ibu-ibu saya yakin pingin punya suami yang lemah lembut, ya, yang sangat penyayang, perhatian. Nah, jadi dengan demikian siapapun dia, posisinya sebagai apapun, mau laki-laki atau perempuan, kalau punya sikap lemah lembut pasti orang suka dan kita pun berharap bisa berteman dengannya, terdekat dengannya. Maka kenapa kita tidak menjadikan diri kita ini orang yang lemah lembut? Ada orang beralasan saya ini Ustaz sudah memang ditakdirkan Allah keras. Ya pawaannya keras juga Ustaz. Sebenarnya bisa minimal dikurangi. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anugerah kelemah lembutan. Yang kedua, mengingat-ingat dalil-dalil tentang keutamaan sikap lemah lembut.
Dan mengingat pula bahwa Rasulullah ya kalau kita jadikan panutan, beliau juga sangat lemah lembut. Dan itu perlu dilatih, Pak. Dilatih. Tidak langsung spontan yang tadinya keras langsung jadi lembut. Dilatih perlahan. Kita harus punya target, Pak ya. Masing-masing kita. Ya mudah-mudahan insyaallah Allah perkenankan. Kita harus punya target. Saya harus bisa lemah lembut kepada siapapun, kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada bawahan, kepada atasan, kepada pembeli atau kepada penjual, semuanya. Semua orang akan menyukai kelemah lembutan. Ini sudah naluri manusia, dan orang yang lemah lembut ini akan sangat disayangi oleh orang lain. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana lemah lembutnya beliau dan juga mengajarkan kepada umatnya termasuk kepada istri beliau untuk bersikap lemah lembut. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian beliau bersabda dalam penggalan berikutnya, "Athqalu syai'in fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah husnul khuluq." Ya. Perkara yang paling memberatkan mizan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah husnul khuluq. Kita berharap saat amal kita ini ditimbang di mizannya Allah Subhanahu wa taala, terus amal kebaikannya jauh lebih berat daripada amal buruk kita. Nah, untuk menambah bobotnya itulah kita harus memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Masya Allah, Pak, ini keuntungan yang luar biasa. Biasanya orang itu kalau jelas keuntungannya, wah di dunia pun disukai orang, walaupun kita tidak meniat seperti itu. Disukai orang, disayangi istri, disayangi suami, disayangi anak, disayangi orang tua dan sebagainya. Nanti di hari kiamat ketika ditimbang amal-amal kita di mizannya Allah Subhanahu wa taala, berat sekali timbangannya karena sebab husnul khuluq, baiknya akhlak kita. Kenapa kita tidak ambil bagian dalam masalah ini? Apa sebenarnya yang menghalangi kita ini? Kok saya kok bisa lemah lembut, kenapa ya? Perlu dipikirkan. Kalau memang kita termasuk orang yang sulit untuk berlemah lembut, suka kasar, keras, suka bentak. Kenapa ya saya bisa seperti itu? Kan saya jadi umat Islam, saya umatnya Rasulullah juga lemah lembut. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Harus jadi target Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya pastikan insya Allah bisa dirubah, bisa dirubah. Banyak bukti. Saya sudah ketemu banyak orang yang dulunya keras sekali, tapi sekarang jadi orang yang lemah lembut, baik, bisa, insya Allah. Diusahakan dan juga dibarengi dengan doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innallaha la yabghidu al-fahisha al-badi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka dengan kekejian, ya, dengan fahisyah, yaitu kekejian. Saya baca sekilas tentang penjelasannya di sini. Dzul fuhsyu. Jadi yang disebut fahisyah itu adalah dzul fuhsyu fi kalamihi wa fi'alihi wa huwa kullu ma yustaddu qubhahu min adh-dhunubi wal ma'asi wa katsiran ma taridul fahishatu bi makna zina. Jadi sebenarnya yang dimaksud fahisyah atau al-fuhsyu adalah orang yang memiliki kekejian baik dalam ucapannya maupun dalam perbuatannya, ya. Dan semakin menjadi-jadi keburukannya karena sebab dosa dan maksiatnya. Wa katsiran, akan tetapi yang lebih banyak pendapat dari para ulama, kalau ada kata fahisyah itu adalah az-zina, ini maksudnya adalah zina. Sehingga hadis tadi Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah benar-benar murka kepada pelaku zina. Karena dalam Al-Quran Allah nyatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jauhilah oleh kalian zina, karena zina itu adalah sebuah kekejian, innahu kana fahisyah, kekejian dan juga seburuk-buruk jalan. Dan kemarin di An-Nur sudah saya sampaikan bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa LGBT atau terutama lesbian dan juga gay itu adalah fahishatul kubro, kekejian yang sangat besar. Ini sudah kita bahas kemarin di An-Nur yang sedang viral, yaitu LGBT, ya, di mana sebagian orang tidak paham atau mungkin sudah paham tapi ilmunya tidak dipakai.
Padahal Al-Quran jelas 100% tidak ada keraguan lagi mengharamkan. Kemudian hadis-hadis Nabi jelas mengharamkan, bahkan melaknat, bahkan Rasulullah menyuruh untuk membunuh pelakunya. Para ulama ijma, sepakat dari zaman ke zaman tidak ada khilaf. Tidak ada di sana masalah LGBT, para ulama itu berbeda pendapat, yang ini membolehkan, ini ada. Coba dicari di dalam kitab apa. Bagaimana kalau ada orang yang sepertinya ulama tapi membolehkan dengan alasan hak asasi atau demokrasi? Itu ulamanya model apa gitu ya. Karena para ulama dari zaman ke zaman sepakat bahwa lesbian, gay itu diharamkan dan termasuk dosa besar, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan sesungguhnya Allah benar-benar murka, marah dengan kekejian yaitu zina, termasuk juga sejenisnya yaitu fahishatul kubra, kekejian yang besar diantaranya adalah amalan kaum Nabi Lut yang berada di kota Sodom, sehingga perbuatannya disebut sodomi ya. Ini adalah liwat dalam bahasa Islamnya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita bahas tadi, yang kita baca tentang kelemah lembutan itu bukan yang pertama kalinya. Sudah yang kesekian puluh kalinya, bahkan mungkin sudah yang kesekian ratus kalinya. Dan kita sudah terbiasa mendengar ayo kita lemah lembut atau ayo kita lemah lembut. Cuman pertanyaannya, apakah sudah kita menjadikan diri kita yang orang yang lemah lembut? Permasalahannya di situ. Sudahkah kita berusaha menjadi pribadi yang lemah lembut? Biasakan. Ya, biasakan. Diawali dengan murah senyum. Apa yang sebenarnya membuat bibir kita susah untuk melengkung gitu ya? Kan perlu dipertanyakan ini. Lengkungan yang meluruskan istilahnya ya. Senyum dengan senyum itu meluruskan. Ya. Jadi kita harus melatihnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Untuk lemah lembut awali dengan murah senyum. Yang kedua mudah menyapa orang, siapapun dia disapa. Kenal tidak kenal disapa. Minimal itu Pak, monggo Pak, gitu. Walaupun nggak kenal, Masya Allah, orang akan senang. Itu kalau kita biasakan terus, tambahkan lagi dengan sikap yang lainnya. Setelah suka menyapa juga ya sering bertanya yang interaktif. Kalau orang bertanya, rumahnya mana Mas? Oh, rumah saya Mojokerto. Panjenengan mana? Dibahas, biasakan Pak. Ada orang itu dalamnya pun di Mojokerto, menang. Mumpun nikah, sampun. Yugone pinten kali. Jadi orang yang nanya itu bener ini ya. Walaupun itu basa-basi, biasakan kita mengimbangi. Setelah murah senyum, menyapa. Kalau ada orang tanya, rumahnya mana Mas? Mojokerto. Kalau panjenengan mana? Oh, rumah saya Sidoarjo. Sidoarjo mana? Malah lebih aktif lagi. Oh, daerah Buduran. Wah, saya pernah ke sana. Masya Allah, dari hanya gara-gara itu kita jadi berteman baik, dekat, disukai orang, jadi banyak hubungan. Mari kita maksimalkan Pak. Sebenarnya mudah, gratis, tenaga yang dikeluarkan berapa, kalori yang dikeluarkan nggak banyak. Biasakan seperti itu. Lemah lembut, halus kepada orang. Ini memang butuh ekstra dalam masalah jiwa kita yang harus ditekan, harus mengamalkan ini. Ini diajarkan Rasulullah. Kita ingin seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditekan, dilatih terus-terus. Kalau sudah terbiasa, Masya Allah, kalau sudah terbiasa orang itu akan merasa tidak nyaman kalau tidak melakukan itu. Dan insya Allah akan jadi pribadi yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disenangi oleh para malaikat Allah, sehingga Allah akan menanamkan rasa senang dan kasih sayang di tengah-tengah manusia kepada orang tersebut. Hanya orang-orang yang dengki, iri kepadanya lah yang akan membenci orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW dikagumi oleh lawan maupun oleh kawan, walaupun banyak di antara mereka yang musuh beliau, namun bukan karena kejahatan keburukan beliau, justru karena kejahatan mereka. Maka kajian-kajian tentang adab dan akhlak ini harus sering kita ulang-ulang, kemudian kita renungkan secara mendalam, kita resapi dan kita introspeksi diri. Apakah saya sudah seperti Rasulullah dalam masalah adab dan akhlak atau belum? Kalau belum, terus kita latih, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi pribadi yang mulia, yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan walaupun sederhana dan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Yang paling penting menjadi penggugah bagi kita semuanya agar kita berusaha maksimal
menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati kita, memperbaiki dan membersihkan hati kita semuanya, sehingga dengan hati yang baik dan bersih melahirkan sikap dan juga omongan atau pembicaraan yang baik dan menyenangkan. Demikian dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.